Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Arsyad dari kelas C, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 4. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis framing pemberitaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender pada media online republika.co.id dan tempo.co. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu framing. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia. Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia sudah terdengar sejak tahun 1990-an. Akhir tahun 1990-an, kaum LGBT mulai berkembang di Indonesia melalui kegiatan organisasi yang dilakukan oleh kelompok transgender atau dikenal sebagai wanita pria atau waria. Dulu kaum ini dikenal dengan sebutan homoseksual. Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi lewat pengguna media dan membentuk kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Kemunculan kaum ini di Indonesia tidak begitu populer dan mendapatkan perhatian orang banyak ketika itu, tetapi keadaan mereka menua pro kontra, ditolak dan ditentang banyak pihak. Meskipun demikian, pada 1982 LGBT berhasil berdiri di Indonesia dalam sebuah organisasi dengan tujuan awal untuk mengorganisir pertemuan sosial dan berfokus membahas isu-isu homoseksual. Sebaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia. Terdapat 119 organisasi yang tersebar di 28 provinsi dengan anggota beragam baik dari segi komposisi, ukuran, dan usia. Tujuan dan bentuk pemberitaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender di media online. Menurut Berger dan Lukman, realitas tidak dibentuk secara alami, akan tetapi dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang memiliki konstruksi yang berbeda-beda pula atas suatu realitas yang terjadi. Dalam hal ini, substansi teori konstruksi sosial di media massa adalah sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi berlangsung secara cepat dan sebenarnya merata. Tak hanya itu, konstruksi sosial yang konstruksi ini juga ikut membentuk opini publik. Menurut Erianto, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, sehingga dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah saluran yang bebas karena ia juga mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihaknya. Berdasarkan hal itu, Erianto menyimpulkan bahwa berita bukan refleksi dari sebuah realitas yang sebenarnya, ia hanya dikonstruksi dari sebuah realitas. Kustanding Sohandang, yang dimaksud dengan berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang. Ada beberapa kriteria yang ada dalam berita, antara lain aktual, memberi pemahaman kepada pembaca tentang informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Faktual, informasi tentang sesuatu dengan sebenarnya terjadi, penting, menyangkut kepentingan orang banyak, menarik dan mengundang orang untuk membaca. Berita lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah berita atau laporan mengenai LGBT. Berita ini mulai mencuat ke publik kembali awal tahun 2016, meski tahun sebelumnya sudah ada. Namun pada tahun 2016, keberadaan LGBT kembali jadi topik hangat yang diperbincangkan. Awalnya ketika sebuah klub seksualitas Super Group and Resource Center on Sexuality Study di Universitas Indonesia mengadakan sebuah diskusi tentang LGBT. Studi klub ini dituding sebagai klub gay dan lesbian, meski kegiatannya berupa penyuluhan tentang kekerasan dalam masa pacaran. Republika.co.id atau Republika Online lahir dari rahim Koran Nasional Republika 2 tahun setelah hari ini terbit. Media ini dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan ini merupakan hasil dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Tempo.co awalnya bernama tempointeraktif.com. Sering perjalanan terus berbenah berkembang sejak
2008, Tempo.co telah reborn dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Kami berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dan meliputi peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas, dan berimbang. Prinsip kami enak dibaca dan perlu bahkan jenakan pun bisa. Indonesia tidak mengakui kaum LGBT. Peraturan Undang-Undang Indonesia hanya menetapkan 2 gender saja, yaitu pria dan wanita. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya mengakui perkawinan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Contoh berita di kedua media, yaitu yang pertama di republika.co.id. Yang pertama, MUI tolak segala bentuk dukungan LGBT di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin menegaskan menolak segala bentuk dan tindakan promosi dan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya dana asing terhadap sosialisasi dan dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender. MUI meminta agar pihak berwenang dapat mempidanakan orang-orang yang mengajak atau mempromosikan dan membiayai aktivitas LGBT. Yang kedua, aksi unjuk rasa tolak LGBT. Mereka menolak perilaku seks menyimpang yang dikampanyekan oleh aktivitas LGBT karena menyalahi fitrah sebagai manusia. Yang kedua di media Tempo.co, yaitu penolakan dan pendukungan LGBT berhadapan. Apa yang terjadi? Di sini Forum Umat Islam jelas menolak gerakan yang mendukung LGBT karena LGBT dinilai menjadi penyakit masyarakat dan membahayakan generasi mendatang. Sedangkan para pendukung gerakan LGBT menyuarakan kebebasan demokrasi di Yogyakarta. Para demonstran pro-LGBT juga menyatakan dukungan perlindungan terhadap hak-hak LGBT. Berikutnya, Menteri Nasir, organisasi LGBT tidak dilarang di kampus. Di sini Nasir menegaskan tidak mempermasalahkan LGBT di kampus. Menurut dia, bila aktivitas LGBT berkaitan dengan konsultasi dan riset edukasi, itu tidak menjadi masalah karena dia berujar tidak membatasi hak akademi. Lanjutnya, perbandingan pemberitaan antara kedua media. Menurut penelitian ini, media republika.co.id menjelaskan keberadaan LGBT jadi masalah besar. Republika.co.id cenderung mendorong pemerintah Indonesia untuk melarang dan menindak tegas orang-orang yang terlibat LGBT. Secara keseluruhan, berita-berita Tempo.co cenderung tidak mempermasalahkan kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia. Berkaitan dengan teori di atas, republika.co.id dan Tempo.co mengarah dan menggiring perhatian masyarakat atau pembaca ke pemberitaan LGBT yang telah dikonstruksi dan dibingkai sedemikian rupa menjadi sebuah berita, sehingga pikiran dan cara pandang masyarakat terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Meskipun kedua media ini sama-sama mengangkat permasalahan LGBT di Indonesia, namun dalam penelitian ini ditemukan perbedaan cara memberitakan karena sudah melewati tahap framing sesuai dengan konsumsi media masing-masing. Kesimpulan, republika.co.id dalam memberitakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender cenderung memberitakan penolakan atau menentang kehadiran kaum ini. Republika.co.id menganggap LGBT sebagai ancaman serius terhadap bangsa dan negara karena menilai perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, undang-undang, kaidah, dan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Pemberitaan republika.co.id terkesan selalu mendorong dan meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan melarang segala aktivitas berkaitan dengan kaum LGBT. Bahkan, pemerintah juga didesak untuk memberi sanksi atau hukum kepada orang yang terlibat kegiatan-kegiatan LGBT. Republika.co.id dalam mengkonstruksi berita LGBT cenderung memberitakan penolakan dan menentang kehadiran kaum ini. Republika.co.id menganggap LGBT sebagai ancaman serius terhadap bangsa dan negara karena menilai kaidah dan norma sosial yang berlaku di Indonesia
Pemberitaan republika.co.id selalu mendorong dan meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan melarang segala aktivitas berkaitan dengan LGBT. Tempo.co dalam mengkonstruksi berita LGBT terlihat tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan kehadiran dan aktivitas kaum LGBT merupakan hal biasa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan warga negara, sehingga pemerintah tidak perlu melarang. Media ini mendorong semua pihak khususnya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.